Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Tema kita kali ini kita akan berbicara, jangan menyia-nyiakan kesempatan dalam hidup kita. Selama ini kita berpikir bahwa masih ada kesempatan kedua, masih ada lain hari. Saudara, ketika kita menyadari bahwa hidup kita di muka bumi ini begitu singkat, umur kita paling 70-90 tahun kalau kuat, itu pun kalau kita bisa berhasil mencapai umur situ. Bahkan banyak sekali yang belum mencapai umur 70 tahun, mereka sudah pulang ke rumah Bapa. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita sudah menggunakan kesempatan yang Tuhan sediakan buat saudara dan buat saya. Apakah saudara benar-benar mengambil kesempatan tersebut? Apakah saudara benar-benar mengisi hari-hari hidup saudara bagaimana dengan kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapa? Sering kita melewati kesempatan-kesempatan dalam hidup ini. Dalam hari-hari hidup kita, begitu banyak momentum-momentum yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, momentum yang ada di depan kita, sering kita berkeluh kesah sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya menderita? Tuhan, kenapa saya merasakan hal seperti ini? Tuhan, kenapa saya harus diperlakukan seperti ini? Ini yang kita hadapi. Justru momentum itulah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Momentum tersebutlah yang membawa kita bagaimana mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara, janganlah kita melalui dan membuang waktu itu sia-sia. Jangan kita lalui kesempatan-kesempatan tersebut. Saudara dan saya punya banyak momentum-momentum yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah menyadari bahwa momentum-momentum tersebut Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita agar kita sadar betul bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang harus dibereskan, ada sesuatu dalam diri kita yang harus disempurnakan, ada karakter dalam hidup kita yang itu harus dikikis, yang tidak baik yang harus dipangkas, supaya itu semua kita menjadi mulia di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, biarlah semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saudara, banyak momentum yang kita lalui, banyak momentum yang kita tidak pernah anggap, banyak momentum dalam kehidupan ini kita merasa bahwa Tuhan, kenapa Engkau tega lakukan ini? Tuhan, kenapa Engkau biarkan saya menghadapi ini? Tuhan, kenapa Engkau tidak tolong saya? Kesannya Tuhan itu meninggalkan kita. Kesannya Tuhan tidak peduli sama kita. Saudara, sebenarnya Tuhan sangat peduli dengan saudara. Tuhan sangat menginginkan saudara menyadari bahwa itu momentum yang begitu berharga. Seperti sebuah tali yang menyambung terus, kita berusaha menjaganya jangan sampai ada yang terputus. Seharusnya kita menjaga kehidupan kita, jangan menyia-nyiakan kesempatan hidup kita. Kita harus menjaganya jangan sampai ada yang terputus. Karena Tuhan mau kita mengisi hari-hari hidup kita begitu sempurna di hadapan Bapa, supaya kita bisa menghasilkan bagaimana kehidupan kita, kualitas hidup kita begitu tinggi di hadapan Bapa. Kualitas yang tinggi, kualitas yang sempurna adalah bagaimana ketika kita tampil di hadapan Bapa, kita bisa memancarkan wajah Yesus. Ada karakter Kristus dalam diri kita, saudara. Sangat sulit memang betul. Kita terlalu banyak menyia-nyiakan kesempatan. Kita punya kesempatan bagaimana kita mendekatkan diri sama Tuhan. Kita punya banyak kesempatan ketika melek mata kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kita sulit. Kita tidak bisa. Kita lebih suka tidur daripada berdoa. Kita lebih nyaman kita berbaring di tempat tidur daripada kita harus berlutut, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Banyak gangguan, banyak halangan, tapi inilah perjuangan yang harus kita hadapi. Kita harus mengatasi ini semua, saudara. Jangan pernah berlalukan kesempatan ini. Tidak pernah ada kesempatan kedua kali buat kita. Kesempatan hari ini Tuhan berikan untuk hari ini, di mana kita harus mengisinya. Kita harus belajar bagaimana kita bisa mengatur hidup kita. Bagaimana kita jangan membuang kesempatan ini menjadi sia-sia. Saudara, berapa jam selama sehari? Pasti saudara akan menjawab 24 jam dalam satu hari. Pertanyaan saya, berapa menit dalam satu jam? Pasti jawabannya 60 menit di dalam satu jam dan tidak ada perbedaan. Bahkan sekarang berapa detik dalam satu menit? Dan semua pasti akan menjawab 60 detik. Di mana bedanya? Saudara punya waktu dalam satu hari 24 jam, dalam satu jam punya waktu 60 menit, dalam satu menit punya waktu 60 detik. Sama, saya pun memilih hal yang sama. Orang lain di luar percaya pada Yesus, dia juga memiliki waktu yang sama. Lalu di mana bedanya? Ingat saudara, saudara orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya saudara punya waktu yang berbeda. Waktunya ini berbedanya di mana? Di mana saudara mengisinya. Di mana saudara mengambil alih hidup ini, mengisinya dengan hal-hal yang berguna, yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Kalau saudara mengisinya sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, apa bedanya? Saudara berarti sama dengan orang di luar sana. Saudara tidak bisa dikatakan bahwa saudara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena nyatanya sama. Jam yang diberikan sama,
waktu yang diberikan sama. Bahkan saudara pun mengisi hari-hari hidup ini sama dengan orang-orang di luar sana. Justru kita harus berbeda. Kita harus bisa mengambil kesempatan ini. Kita harus bisa menampilkan bagaimana karakter Yesus dalam diri kita, supaya ada wajah Yesus dalam wajah kita. Ketika kita kembali memasuki kekekalan, memasuki langit yang baru dan bumi yang baru, didapatkan wajah Yesus di dalam hidup kita, didapatkan karakter Yesus dalam hidup saudara. Saudara, inilah kesempatannya. Kita jangan membuang-buang waktu lagi. Tidak ada waktu lama. Ingat, waktu kita sangat singkat, 70 tahun sampai 90 tahun. Itu pun kalau kita bisa mencapainya di sana. Yang intinya sekarang adalah, maukah saudara mengambil kesempatan ini, membuat Tuhan senang, membuat Bapa senang, menyenangkan hatinya, menyenangkan hidupnya, memuaskan Dia? Apakah hanya memuaskan hidup kita sendiri? Apakah hanya memuaskan jiwa kita? Tanpa kita sadari, selama ini kita hanya memuaskan jiwa kita. Kita hanya memuaskan hidup kita, emosi kita, semua ambisi kita yang kita puaskan. Kita tidak pernah memikirkan apakah yang kita lakukan menyenangkan hati Bapa ataukah menyenangkan hati kita. Terlalu banyak dalam hidup ini kita hanya fokusnya menyukakan diri kita sendiri. Kita pergi ke mall, kita pergi ke pasar, kita pergi ke toko, kita butuh apapun, kita belanja, kita beli yang kita butuhkan. Mungkin kita melihat mobil-mobil yang mewah. Mungkin saudara menginginkan mobil-mobil yang mewah. Begitu ditutup bunyinya, pep, dibandingkan dengan mobil-mobil yang begitu dibunyi, bunyinya prang. Berbeda sekali. Kita punya keinginan, kita berusaha untuk membelinya, tetapi semua untuk menyenangkan siapa? Adakah Bapak menginginkan kita melakukan itu? Adakah Bapak menginginkan kita melakukannya dan membelinya? Saudara, kita harus mulai dari saat ini. Bagaimana kita mementingkan hati Bapa? Kita memulai memusatkan apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan kita. Bukan kepentingan kita sendiri. Jangan buang kesempatan dalam hidup ini, saudara. Jangan ambil alih supaya segala sesuatunya iblis berikan buat kita supaya kita menghancurkan kehidupan kita. Ingat saudara, hidup kita hari ini berpengaruh di dalam hidup kita di kekekalan. Kalau kita menyia-nyiakan hidup kita, berarti kita membiarkan hidup kita akan masuk pada api yang kekal. Kita akan dimurkai bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita berjuang bagaimana kita berusaha saat ini, kita mengisi hari hidup kita, memuliakan dan menyenangkan hati Bapa, berarti kita menyiapkan hidup kita untuk masuk di kekekalan, saudara. Saudara, ingat, jangan buang kesempatan dalam hidup ini. Kesempatan kita hanya satu kali dalam hidup ini. Tidak pernah terjadi dua kali kesempatan dalam hidup kita, saudara. Hidup kita hanya mengalami kesempatan hari ini. Hari ini kesempatan yang saudara dapatkan. Hari ini juga yang saudara harus bisa ambil. Mengisi hari-hari hidup ini. Menyenangkan hati Tuhan. Memuaskan hatinya. Bukan memuaskan diri kita sendiri. Kita merasa sombong. Kita merasa hebat. Kita merasa jago. Tapi apa artinya semua itu? Kalau nantinya pun kita harus ditransformasi. Masuk pada kekekalan. Kita harus masuk pada kematian. Semua itu tidak akan pernah bisa kita lewati, saudara. Kita akan menghadapinya. Dan kematian pasti akan datang. Justru waktunya itu tidak lama lagi, saudara. Kita harus mempersiapkan hidup kita. Kesempatan hidup hari ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Bagaimana kita hanya menyenangkan hati Bapa dan memuaskannya. Kalau selama ini kita melakukan kesalahan, mari kita berjuang. Mari kita berusaha. Kita hanya menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Jangan lagi kita hanya memuaskan diri kita. Jangan lagi kita hanya fokus sama diri kita. Egois kita, keinginan kita, jiwa kita. Kita hanya ingin menyenangkan. Tetapi saat ini, mari kita hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi senangkan diri kita sendiri. Apapun yang kita miliki, kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan sakit penyakit, kita mendapatkan bencana. Lihat, Tuhan izinkan semua terjadi karena Tuhan menginginkan ada karakter-karakter dalam hidup kita yang harus diperbaiki, yang harus dibereskan, yang harus dipangkas. Dan kita mau menerimanya, kita mau berjuang, kita mau berusaha. Selagi kita masih menikmati udara yang segar, selagi kita masih menikmati hari ini, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan buat saudara untuk kita memperbaiki hidup kita. Mari, jangan sia-siakan kesempatan dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.